hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu, di mana yang pertama, siswa dapat menyebutkan anggota keluarga masing-masing dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peran ayah, ibu, dan anak dalam keluarga. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran Ibu hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, biar semangat belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Ya. Oke, tepuk semangat. Belajar kedudukan dan peran keluarga. Oke, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa di sini yang nggak hadir hari ini kawannya? Terus? Feli sama Ali. Kemana orang itu? Ada suratnya? Nggak ada, berarti tanpa keterangan ya. Oke, sekarang Ibu mau mengabsen ya. Kalau hadir, tunjukkan tangannya ya. Ali Fahmi. Oke, Azahra Ramadhani. Winda Jalia Zahra. Meli. Oke, apa? Kela Zahra. Oke, Nadine. Muhammad Al-Kabili. Alfera Ziharlija. Kela Saraswati Jennifer. Azkaira Firzana. Saila Hanana Boruginti. Amanda Tridiska, Akila Farija, Eza Baru Panjaitan, Alif. Oke, berarti yang nggak datang hari ini ada 3 orang ya. Oke. Ibu semua, Ibu mau tanya ini, semalam kita belajar apa? Mengenal anggota keluarga. Oke, Ibu mau tanya lagi nih, siapa yang di dalam anggota keluarga itu? Ayah. Iya, itulah dia anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik, kakak, abang, nenek, dan kakek. Oke, sekarang kita akan belajar kedudukan dan peran keluarga. Di mana kedudukan adalah posisi atau tempat seseorang dalam keluarga berdasarkan peran, usia, hubungan anggota, dan kedudukan menentukan tanggung jawab. Di mana kedudukan dan peran anggota keluarga mengacu pada posisi serta tanggung jawab masing-masing. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran penting yang melengkapi untuk menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Di mana ayah kedudukannya adalah berperan sebagai kepala keluarga. Perannya apa, Bu? Yang pertama, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, melindungi dan memberikan rasa aman. Yang ketiga, menjadi teladan pemimpin dalam keluarga. Itulah dia, Nak, peran ayah. Yang kedua, ibu. Kedudukan ibu adalah, Nak, pendamping keluarga dan pengatur rumah tangga. Perannya apa? Yang pertama, mengurus rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, mengasuh dan mendidik anak-anak. Yang ketiga, memberi kasih sayang dan perhatian kepada seluruh anggota keluarga. Itulah dia, Nak, peran ibu. Paham, Billy? Yang ketiga, anak.
bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah sesuai kemampuan. Itulah dia nak, peran anak. Dan yang keempat, kakak dan abang. Peran tambahannya yaitu nak saling membantu dan menjaga satu sama lain. Yang kedua, menjadi contoh yang baik untuk adiknya. Yang ketiga, menjaga keharmonisan dan kerjasama di dalam keluarga. Itulah dia nak, peran keluarga yang Ibu jelaskan tadi. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, dan ada anak. Paham? 1. Oke anak-anak Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang peran keluarga. Baik anak-anak Ibu, di sini Ibu akan membentuk kelompok. Nanti akan Ibu kasih tugasnya. Nanti setiap kelompok maju ke depan membacakan hasil dari tugas kalian. Paham? Oke, yuk. Kelompok 1 buat dulu kapanya, mejanya yuk. Ini kelompok 2 ayo nak. Ayo, buat. Oke anak-anak Ibu, sudah terbentuk kelompoknya kan? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok berapa? 1. Oke, Ibu akan membagikan lembar jawabannya ya. Nanti tulis hasil kinerjanya di lembar ini ya. Billy, ini lembarnya ya. Coba buka bukunya halaman 107. Nah, itu kerjakan soal nomor 1, nomor 2. Nanti setelah sudah bermusyawarah mencari jawabannya, nanti semua kelompok maju ke depan. Paham? Untuk membacakan hasil, tulis di sini kelompok 1, nama kawannya tulis. Buat kawannya sini. Kelompok 1, tulis nama. Kelompok 2, tulis namanya siapa. Buat kelompok 1, tulis namanya siapa. Oke Nana Ibu, paham? Kok cuma Kaira paham? Paham. Oke, Ibu tinggal sebentar ya. Ibu mau ke kelas 4 ya. Nanti setelah Ibu datang lagi ke sini, tugasnya udah harus sudah selesai ya. Kok nggak semangat? Iya. Oke, Ibu ke kelas 4 dulu ya. Kerjakan. Oke, Nana Ibu sudah siap kerjaannya? Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 sudah siap, kelompok 2 sudah siap, kelompok 1 sudah siap. Nah, sekarang maju ke depan, presentasikan hasil diskusi kalian ya. Ibu mulai dari kelompok 1 maju ke depan. Oke, ambil barisannya. Kakak sana. Sini. Nah. Maju ke depan. Nah, Dadin. Kami dari kelompok 1. Nama 1 Indah, nama 2 Kaira, nama 3
Tepuk tangannya. Sekarang maju kelompok 3. Maju nak. Ayo maju. Cepat. Tinggal dibalik. Nah, bacakan hasil Pak. Kami dari kelompok Sebentar. Kami dari kelompok 1 Rana, 2 Billy, 3 Arif, 4 Devi. Nah, baca Lana. Nomor 1. Sebutkan peran ayah dalam keluarga. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, baca 2. Membeli dan memberi rasa aman. Oke, baca lagi Lana. Menjadi teladan dan pemimpin dalam keluarga. Oke, baca di soal nomor 2. Sebutkan. Sebutkan peran ibu dalam keluarga. Baca. Mengurus. Rumah tangga dan kehidupan dalam sehari-hari. Oke, kasih strategi. Mengasuh. Asuh dan mendidik. Oke, balikan ke sana nak. 3. 3. Memberikan kasih sayang dan perhatian kepada seluruh anggota keluarga. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, tadi kan udah dibacakan kan hasil diskusinya. Coba Ibu mau tanya, siapa di sini yang sayang sama orang tuanya? Oke, siapa? Turunkan tangannya nak. Siapa di sini yang sayang sama ibunya? Ayah? Kakak? Abang? Nggak ada sayang sama abangnya? Adik? Oke, turunkan tangannya. Perlu kita ketahui, kita harus sayang sama keluarga. Oke, anak-anak ibu semua lipat tangannya. Oke, lipat tangannya nak. Baik. Adapun untuk menutup pembelajaran ibu hari ini, ibu akan mengasih tugas. Coba buka bukunya halaman 111. Itu kerjakan di rumah ya. Besok akan ibu periksa. Coba hadap ke depan lihat ibu. Hadap ke depan lihat ibu Hanania. Oke, baiklah. Adapun kesimpulan kita dalam pembelajaran ini nanti itu Jahra. Adapun kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu kedudukan dan peran anggota keluarga penting untuk menjaga fungsi keluarga sebagai tempat pertama belajar, tumbuh, dan berkembang, yaitu jika setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik dan menjadi tempat yang harmonis dengan penuh kasih sayang. Makanya dari itu kita harus sayang sama keluarga. Paham? Nah, jadi itulah nak kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, tadi kan udah ibu kasih PR-nya kan? Halaman berapa tadi PR-nya? Oke, itu ada pilihan berganda, kerjakan 1 sampai 10. Besok akan ibu periksa. Paham? Oke, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran ibu hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba kita istiqin dulu ya. Tepuk semangat. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini?
baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ibu, biar semangat belajarnya dan tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Ya. Doa semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Oke, hari ini kita akan belajar tentang siklus makhluk hidup. Oke, adapun tujuan pembelajaran Ibu hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui tentang siklus makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat membedakan siklus makhluk hidup pada kupu-kupu, telur, ayam, dan manusia. Jadi tujuan pembelajaran Ibu ada dua. Oke, Ibu mau tanya, semalam kita belajar apa? Siapa yang tahu? Ibu, Oke, Edo. membiarkan makhluk hidup. Oke, seperti apa itu, Edo? Ayam bertelur itu disebut ovipar. Oke. Kucing melahirkan itu disebut vivipar. Dan hiu yang bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Oke, tepuk tangan. Hari ini kita belajar apa? Siklus Sekarang jawab, hari ini kita belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar dan membahas tentang siklus makhluk hidup. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran Ibu hari ini, Ibu akan mengabsen ya. Nanti siapa yang hadir nggak hadir bilang ke Ibu ya. Siapa di sini kawannya yang tidak hadir? Minal sama Ijaza. Oke. Angka aja 3 orang ya. Oke, Bu absen mulai dari Siti Maisara, Rara, Anil, Al-Hasi, Rara Eca, Pira, Ijoy, Bintang, Nathan, Hafiz, Abid, Jinda, Ia, Edo, Mika, Cinta, Gabriel, Firja. Berarti yang tidak hadir cuma 3 orang ya? Siapa yang tadi? Berarti nggak hadir 3 orang ya. Oke, anak-anak ibu coba buka bukunya halaman 118. Sudah dibuka semuanya? Nah, di situ ada pembelajaran tentang siklus makhluk hidup. Sekarang ibu minta perhatiannya ke depan semua. Perhatiannya ke depan, nak. Lipat tangan, dengarkan penjelasan ibu. Oke, anak-anak ibu, kita hari ini akan membahas tentang siklus makhluk hidup. Di mana siklus makhluk hidup adalah rangkaian tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui oleh makhluk hidup sejak lahir, tumbuh dewasa, berkembang biak, hingga akhirnya mati. Setiap jenis makhluk hidup anil memiliki siklus hidup yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan cara reproduksinya. Oke, berikut penjelasan atau tahapan tentang siklus makhluk hidup. Eca, perhatikan ke depan. Yang pertama ada lahir atau menetas, di mana setiap siklus hidup dimulai dari tahap kelahiran, penetasan, atau munculnya individu baru. Misalnya, manusia dilahirkan, ayam menetas dari telur, tumbuhan tumbuh dari biji. Itulah penjabaran tentang lahir atau menetas. Yang kedua, ada tumbuh. Setelah lahir dan menetas, makhluk hidup Gabriel mengalami pertumbuhan. Tumbuh
menjadi lebih besar dan mulai mengeluarkan atau melebarkan fungsi-fungsinya. Dan yang ketiga, ada dewasa. Pada tahap ini, makhluk hidup mencapai kematangan. Organ reproduksi mulai berfungsi dan mereka mampu berkembang biak. Oke, yang keempat, berkembang biak. Makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melanjutkan jenisnya. Ada yang berkembang biak secara seksual melalui pembuahan dan ada juga yang aseksosial tanpa pembuahan seperti pada tunas pada tanaman. Oke, dan yang terakhir apa? Dan yang terakhir itu siklus makhluk hidup tentang mati, yaitu setelah melewati masa hidupnya, makhluk hidup akan mengalami kematian. Ini adalah bagian alami dari siklus hidup. Contoh dari siklus hidup apa, Bu? Ada manusia, ada kupu-kupu, ada tumbuhan biji, dan ada siklus tentang pertumbuhan ayam. Dimulai dari bak manusia. Dimulai dari apa tadi Ibu bilang? Ada embrio. Siklus hidup manusia kan ada embrio. Terus menjadi bayi. Terus menjadi apa lagi? Anak-anak. Kemudian menjadi apa lagi? Remaja. Kemudian menjadi apa lagi? Dan terakhir apa? Lansia. Dan kembali ke apa? Mati. Itulah dia tentang siklus hidup. Kalau telur, kalau ayam, siklus hidupnya dimulai dari apa? Menjadi embrio. Setelah embrio menetas. Setelah ayam. Setelah ayam. Nah, itulah siklus hidup pada ayam. Kalau siklus hidup pada kupu-kupu dimulai dari apa? Menjadi. Oke, paham kan? Siklus hidup pada kupu-kupu. Ada 3 jenis tadi Ibu terangkan tentang siklusnya. Apa aja tadi pertama? Manusia, ayam, dan kupu-kupu. Sekarang dari penjelasan Ibu, sudah paham kah? Sudah paham nggak, Pria? Sudah. Sekarang anak-anak Ibu minta di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kenapa bintang? Paham? Ini kelompok berapa? 3. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Nah, sekarang Ibu minta atur kelompoknya. Ayo. Oke, anak-anak Ibu, sudah terbagi kelompoknya? Sudah. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Oke, kerjakan yuk. Kerja bersama ya, kerjasama, jangan ada yang kerja, lainnya nengokin. Ayo, tadi ini tentang apa tadi? Oke, ini tentang apa? Kelompok 3. Tadi tentang apa? Ayo, mulai kerja nak. Ayo, kalian tadi apa tadi? Ayam. Dimulai apa tadi? Cepat bilang. Tulis kelompok sama nama-namanya. Ayo, mau kasih tahu dia. Sebutkan nama kalian. Kak Abang. Suaranya. Ayo. Nama kelompok. Mana kerja kelompok? Ayo, tulis namanya siapa? Ayo, nama kerja kelompok. Dikasih tahu apa kerja sama yuk. Jangan diam aja. Ya, bilang sama Eca. Aku. Namanya kasih tahu sama si Edo siapa tadi? Namanya Ian Nathan.
tepuk tangan. Lanjut kelompok 2. Habis. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang siklus hidup kupu-kupu. Anggota kami terdiri dari Alapsi, Anil, Nathan, Edo, Ian, dan Hafiz. Siklus hidup kupu-kupu bermula dari telur. Lalu telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Setelah itu ulat menyelimuti tubuhnya menjadi kepompong. Lalu setelah masuk kepompong atau pupa, mereka menjadi kupu-kupu dewasa dan menghasilkan telur kembali. Sekian dan terima kasih atas penjelasan kami. Oke, tepuk tangan. Kami dari kelompok 3. Saya Pina, saya Bintang, saya Eja, saya Mika. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami tentang siklus ayam. 1. Telur berubah menjadi embrio. Embrio berubah menjadi telur menetas. Telur menetas berubah menjadi anak ayam. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Sekian dari kelompok kami. Ucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Kita bacakan jadi PR ya. 1 sampai 10. Oke, anak-anak ibu didoain udah bagus kak? Oke, demikian pembelajaran ibu hari ini. Kesimpulannya, siklus hidup itu merupakan rangkaian makhluk hidup. Rangkaian hidup makhluk hidup untuk menjaga keberlangsungan spesies. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini selesai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu, tunggu nak. Duduk dulu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.